Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini, di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang tenaga kesehatan inovatif yang berasal dari Puskesmas Tegal Binangun, Palembang. Hari ini kita bersama Ibu Soraya Haris STR. Nah, beliau ini memiliki inovasi dengan judul Gebuk Ranjang. Seperti apa nih inovasi Gebuk Ranjang ya? Kita sapa dulu narasumbernya. Halo, apa kabar nih Ibu Soraya? Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Iya. Tentunya tetap menjaga kesehatan nih ya Bu. Iya, Bu. Bu, ini kan agak unik ya Bu ya, judul inovasinya Gebuk Ranjang. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, apa sih inovasi Gebuk Ranjang itu dan apa yang melatar belakangi sehingga tercipta inovasi Gebuk Ranjang ini? Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Kita dengar gebuk ranjang. Apa sih itu gebuk ranjang? Apakah itu ranjang yang digebuk gitu? Jadi gebuk ranjang itu adalah singkatan dari gerakan Ibu Kader menyebarkan manfaat KB jangka panjang. Apa itu latar belakangnya ya, sehingga kita berinisiasi untuk membuat sebuah inovasi yang dinamakan gebuk ranjang. Jadi di tahun 2018, 2019, 2020 itu dari tahun ke tahun pencapaian akseptor KB jangka panjang khususnya penggunaan IUD dan implan itu selalunya lebih rendah Bu dari tahun ke tahun dibanding penggunaan suntik dan pil. Nah, itu yang membuat saya bagaimana caranya kita itu meningkatkan pencapaian akseptor KB jangka panjang dengan memberdayakan masyarakat dalam hal ini kader ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita membuat sebuah inovasi bagaimana kader kita bersama-sama dengan kader untuk menyebarkan manfaat KB jangka panjang dengan berbagai macam kegiatan. Nah, karena itu ini dinamakan dengan kegiatan gebuk ranjang. Oke, ini kalau boleh tahu Bu, tujuannya apa sih Bu dari Gebuk Ranjang ini? Ya, tujuan dari gebuk ranjang pertama tentu ingin mereka yang sebelumnya menggunakan non MKJP seperti suntik dan pil mau beralih nih Bu, mau beralih menggunakan metode KB jangka panjang khususnya IUD dan implan. Karena apa Bu? Yang pertama manfaatnya karena memberikan perlindungan jangka panjang. Kedua, tentu kesuburan cepat kembali, kan beberapa jurnal penelitian juga mengatakan bahwa penggunaan IUD dan implan itu kesuburan itu cepat kembali dibandingkan penggunaan suntik dan pil. Setelah itu apa? Tentu balik lagi ke masyarakat. Mereka nggak bersusah payah harus balik lagi ke puskesmas, harus balik lagi ke puskesmas. Dan manfaat lainnya penggunaan KB jangka panjang itu penggunaan KB ini lebih minimum efek samping keluhannya kayak gitu. Seperti itu Bu. Namun tentu secara garis besarnya kita ingin turut menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi ya. Kalau misalnya anaknya nanti sedikit tentu bisa nanti disekolahkan, bisa meningkatkan kesejahteraan pada keluarga gitu Bu. Nah, ini sahabat inovasi ini terutama yang ibu-ibu nih boleh simak nih ya Bu ya. Tapi bapak-bapak juga boleh mendengar, tentunya bisa saling kerjasama ya Bu ya. Nah Bu, ini kan cukup menarik nih Bu, karena kan mungkin kalau tadi dengan bahan kimia ya Bu, kalau suntik, minum pil, sedangkan ini kan alat ya Bu ya untuk yang KB jangka panjang. Nah Bu, kelebihannya nih Bu, dari selain yang Ibu sebutkan tadi kan mungkin bisa mengurangi rasa sakit atau bolak-balik ke puskesmas atau ke dokter tuh apa nih Bu? Apakah dari harga atau bagaimana nih Bu? Secara kalau kita mempunyai BPJS tentu seluruh pemasangan IUD dan implan ini gratis, tapi kita melihat dari segi efisiensi dan efisiensi biaya dan waktu Ibu. Di usia 35, di usia di atas 35 sudah mempunyai anaknya lebih dari 3 kayak gitu, dia harus masih menggunakan suntik dan pil, tentu efek keluhannya itu lebih banyak dan angka kegagalan juga lebih tinggi dibandingkan penggunaan IUD dan implan. Oleh karena itu kita kan
sering memberikan konseling, "Ibu kenapa nggak mau beralih menggunakan IUD dan implan ini Bu?" Gitu. Lebih jangka panjang, Ibu juga nggak repot. Tapi memang Bu, sulit ya Bu ya untuk mengubah persepsi masyarakat. Mereka itu lebih banyak kekhawatirannya, lebih banyak mempertimbangkan persepsi hambatan dan persepsi ancaman dibandingkan bahwa manfaatnya itu lebih lebih banyak dibandingkan dibandingkan penggunaan suntik dan pil. Nah, karena itu kita ingin rasanya nggak mungkin tenaga kesehatan sendiri, tentu ada faktor lingkungan yang turut mempengaruhi pola pikir ibu, pandangan ibu terhadap KB jangka panjang khususnya IUD dan implan. Karena itu kita mengajak para kader. Tentu tidak lepas juga kita akan memberikan konseling kepada suami. Tanpa dukungan suami tentu tidak akan bisa berjalan lancar ya Bu ya. Nah, karena itu salah satunya ingin mencoba mengubah pola pikir ibu melalui pendekatan kader kesehatan pada masyarakat. Oke, dengan nama inovasi tadi Gebuk Ranjang, Gebuk Ranjang, ya Bu ya. Nah Bu, ini bagaimana nih proses inovasinya sendiri? Apakah kadernya ini dikumpulkan, diedukasi atau bagaimana nih Bu? Awalnya tentu kita akan melakukan rapat internal. Setelah melakukan rapat internal, kita kemudian mensosialisasikan pada pihak kelurahan, kita undang lurah, seklurnya, kita undang kader-kadernya. Kemudian kita akan memberikan pelatihan-pelatihan. Kita memberikan pelatihan-pelatihan, tentu tidak lepas kita setiap bulan melakukan controlling ke posyandu-posyandu ibu, bagaimana ibu kadernya, apakah dia terus memberikan penyuluhan atau pengertian kepada ibu-ibu balita, posyandu balita khususnya. Ayo ibu, apakah ibu masih menggunakan KB suntik atau pil? Ayo ibu gunakan KB IUD dan implan kayak gitu Bu. Selain itu juga kita memang para kader juga tidak hanya pada saat posyandu, tentu pada saat kunjungan rumah, apabila tetangga-tetangganya baru saja melahirkan, atau pada saat keramaian ngumpul-ngumpul di warung, atau pada saat pengajian-pengajian boleh dimasukkan sedikit tentang KB jangka panjang. Oke nih Bu, nah kan ini kan inovasinya melibatkan masyarakat nih Bu ya. Ada hambatan tidak nih Bu? Ya, hambatan itu adalah sama kader-kader itu dia ngomong, misalnya Bu bidan ini susah nih katanya, ini udah anak yang 4 masih nggak mau nih, masih pingin pil-pil kayak gitu. Memang susah Bu, tapi saya tekankan kepada ibu, iya Bu, untuk kita memberikan saran dan masukan kepada masyarakat itu nggak cukup sekali Bu. Kita harus berkali-kali, harus sabar. Terkadang kalau si ibunya nggak mau, mungkin di lingkungannya mungkin, apakah mertuanya kah, atau suaminya, tetangga. Karena itu sangat berpengaruh ya Bu ya, lingkungan itu mempengaruhi pandangan. Dengan interaksi tiap hari, bahkan mereka bisa menjadi sumber referensi meskipun sumber referensi itu belum tentu benar kayak gitu kan. Jadi bisa misalnya kalau ibu masihnya ragu dan kader, boleh nih kasih nomor HP saya nih biar mereka bisa nanya langsung ke saya. Jadi saya bilang, ya ibu, kita memberikan pengertian, memberikan penyuluhan kepada masyarakat itu nggak cukup sekali gitu. Ini sahabat inovasi luar biasa, kita setuju sekali tentunya dengan ibu bidan kita satu ini terus menerus mengedukasikan nih, karena ini sebenarnya untuk masyarakat itu sendiri atau untuk ibu-ibu itu sendiri ya Bu ya, manfaat ke depannya. Karena kan memang kalau pil mungkin tiap hari minum mungkin ada kelupaan ya Bu ya. Suntik juga mungkin sedang momennya tidak tepat, terlewat jadwalnya ya Bu ya. Nah Bu, mungkin ada harapan ke depannya seperti apa nih Bu? Harapan saya ke depan itu inovasi ini tidak hanya diterapkan di Puskesmas Tegal Binangun, namun diterapkan juga oleh seluruh puskesmas khususnya Kota Palembang. Itu sih. Jadi supaya pencapaian akseptor KB jangka panjang itu terus meningkat. Lebih gitu. luas ya Bu ya. Iya. Nah kalau boleh tahu sejak tahun berapa nih Bu? Sejak tahun 2021 sudah 2021, mulai. Sudah mulai sampai saat ini gimana nih Bu? Dengan angka pertumbuhannya dari yang penggunanya kemarin cuman berapa, sekarang sudah meningkat berapa persen ya Bu? Itu yang paling meningkat secara signifikan itu adalah pengguna implan sebenarnya. Jadi sudah banyak sekali mereka yang awalnya menggunakan suntik, awalnya mereka menggunakan pil-pil, mau berubah menjadi metode implan. Itu secara persen itu 18%, setelah meningkat 18% dibanding tahun 2021, alhamdulillah. Nah, sekarang ini cukup menjadi PR adalah pengguna IUD. Namun sudah, meskipun tidak meningkat seperti implan, tapi alhamdulillah sudah mulai bertambah angkanya. Mereka yang awalnya pengguna suntik, pengguna pil, mau berubah untuk beralih cara metode IUD. Oke nih sahabat inovasi. Tentunya kan ini untuk diri kita sendiri ya Bu ya, menjaga
angka kelahiran ya Bu ya, misalnya nanti kalau sudah dibuka bisa tetap berproduksi lagi tentunya ya Bu ya. Angka kesuburannya cepat kembali jika Cepat menggunakan kembali. IUD dan implan. Karena tadi itu bukan bahan kimia ya Bu ya. Implan itu hormonal, implan tetap hormonal sama seperti suntik dan pil, akan tetapi kesuburannya cepat kembali. Kalau Beda. misalnya implan dilepas dibandingkan menggunakan suntik nih, menggunakan suntik itu implan lebih cepat kembali kesuburannya. Jadi lebih banyak kelebihannya nih Iya, sahabat benar inovasi. sekali. Jadi mungkin sahabat inovasi bisa membantu nih mengedukasikan juga ya Bu ya, kepada ibunya, kepada tetangga atau saudaranya bahwa untuk mengedukasikan manfaat dari KB jangka panjang ini tentunya. Nah Bu, ini mungkin ada ucapan terima kasih nih Bu untuk pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi gebuk ranjang ini. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah inovasi gebuk ranjang telah menerima beberapa penghargaan. Selain dari Kota Palembang juga telah menerima penghargaan dari ajang Apkesmi Asosiasi Puskesmas Indonesia pada tahun 2022 di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini tidak lepas dari dukungan yang luar biasa. Terima kasih kepada Gubernur Haji Herman Deru, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pak Haji Harnojoyo, terima kasih kepada Kepala Dinas Dr. Fenty Aprina, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Puskesmas saya, Dr. Gigi Sari Monawati, beliau yang telah memberikan dukungan, support, material, moral, semuanya untuk inovasi gebuk ranjang ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan saya di Puskesmas Tegal Binangun, dan tentu kader-kader gebuk ranjang tercinta, terima kasih sebesar-besarnya, terima kasih partisipasi aktifnya. Tanpa kalian gebuk ranjang mungkin tidak eksis sampai saat ini kayak gitu. Baik nih, kalau begitu nih sahabat inovasi, kita ucapkan terima kasih juga nih kepada Ibu Soraya Haris yang sudah datang ke sini nih Bu untuk sharing inovasinya. Kita tunggu inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah, sahabat inovasi tentunya belajar dari Ibu Soraya nih. Kita bisa berinovasi dengan peka nih terhadap lingkungan. Kesulitan apa sih atau permasalahan apa sih yang ada di sekitar kita? Kita cobakan carikan solusinya sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Tentunya tetap terus berusaha dan bersemangat ya Bu ya. Iya, benar Baik sekali. nih sahabat inovasi. Untuk jika ada pertanyaan ataupun komentar seputar inovasi gebuk ranjang, nanti bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation, akan dijawab oleh Ibu Soraya dan tim ya Bu ya, seputar pertanyaan tentang inovasi gebuk ranjang. Nah sahabat inovasi, tentunya dalam berinovasi kita tidak perlu khawatir. Ingat, karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.